Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sumber data kependudukan. Saya Tengku Fai Indrianisa. Saya Safira Andini Zaitunisa. Saya Nur Hikmah. Selanjutnya pengertian data kependudukan. Sumber data adalah sebuah statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintahan dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berupa berbagai macam bentuk grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Nah, untuk sumber data kependudukan sendiri, di Indonesia ada sebuah badan resmi pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan juga mengelolanya, yaitu BPS. Cara pengumpulan sumber data penduduk itu ada 3. Ada sensus, survei sampel, dan registrasi. Sumber data kependudukan itu ada 2, primer sama sekunder. Nah, kalau yang primer itu bentuk catatan asli, survei, dan catatan dari kantor pemerintah atau terbitan resmi yang diolah dan disajikan secara sistematik. Nah, kalau yang sekunder itu data yang telah diolah dan disajikan dalam textbook, laporan penelitian karya tulis, dan terbitan periodik atau buku tahunan. Selanjutnya itu ada sensus. Sensus adalah pencatatan data demografi secara simultan oleh pemerintah pada suatu waktu dan waktu khusus terhadap semua orang yang diam dalam suatu wilayah tertentu. Keseluruhan proses pengumpulan atau collecting ini menghimpun dan menyusun dan menerbitkan data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada suatu tempat. Menurut Sipelgeman dalam Introduction to Demography, sejarah sensus adalah sebuah sejarah peradaban manusia. Itu yang pertama ada Babilonia, Southwestern Asia sebelum tahun 3800 BC, dan Cina tahun 3000, Mesir tahun 2500, Sisilia, Italia, Spanyol pada abad 16 sampai 17, itu sekitar tahun 1700 sampai 1800. Tujuan sensus pada masa tersebut terbatas pada militer, perpajakan, perluasan wilayah, kerajaan. Ciri utama tidak menyeluruh dan teratur, tergantung kebutuhan pada saat tersebut. Nah, ciri-cirinya itu, ciri-ciri sensus dilakukan kepada semua orang pada waktu tertentu secara serentak, suatu wilayah tertentu. Unit caca adalah perorangan, bukan keluarga atau rumah tangga. Nah, ada kriteria modern dari sensus. Itu yang pertama, kesponsoran. Pemerintah sensus disponsori dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, nasional, teritorial yang terdefinisi dengan jelas. Cakupan wilayah teritorial, pelaksanaan suatu sensus harus jelas. Universalitas, setiap anggota komunitas harus termasuk dalam cakupan pencacahan tanpa ada yang tertinggal atau duplikasi. Yang keempat ada simultanitas, jumlah penduduk yang dicacah harus menunjuk pada waktu yang tertentu dan dengan definisi yang jelas. Data yang dikumpulkan menunjukkan periode waktu tertentu, pelaksanaannya seluruh di wilayah. Nah, yang kelima ada unit individual. Sensus merupakan pencatatan perorangan dari setiap penduduk di suatu wilayah. Pencatatan dilakukan secara langsung oleh penduduk pada individu yang bersangkutan. Yang keenam ada komplikasi dan publikasi. Paling sedikit komplikasi dan publikasi data harus dilakukan menurut geografi wilayah dari semua variabel demografi dasar. Selanjutnya dibacakan oleh Safira. Ya, berikutnya ada jenis-jenis sensus. Yang pertama sensus de facto.
pencatatan terhadap semua penduduk yang ada di wilayah atau tempat. Dilakukannya pencatatan serentak. Yang kedua ada sensus de jure. Pencatatan dilakukan hanya terhadap penduduk yang benar-benar berdomisili di wilayah tempat dilakukannya pencatatan dengan bukti yuridis. Lalu ada kesalahan pada sensus. Satu, kesalahan pencacahan adalah kesalahan dalam melakukan pendataan di mana tidak seluruh warga tercatat atau ada sebagian warga yang tercatat 2 kali. Keterbatasan jangkauan wilayah menjadi salah satu penyebab. Yang kedua, kesalahan isi pelaporan. Kesalahan dalam pelaporan isi responden, ketidakjujuran responden. Yang ketiga, kesalahan ketepatan laporan. Ketidaktepatan petugas ketika menginputkan data hasil sensus. Yang kedua ada survei. Serupa dengan kegiatan sensus, namun yang dilakukan cacah bukan seluruh warga, tapi hanya sebagian atau sampling. Survei dengan sensus merupakan kegiatan yang saling mengisi atau bisa dikatakan bahwa survei adalah pelengkap sensus. Survei demografi dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, survei bertahap tunggal atau single round surveys. Data yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai berbagai kejadian demografi yang dialami oleh seseorang di masa lampau atau periode tertentu. Yang kedua, survei bertahap ganda atau multi-round, dilakukan kunjungan berulang kali ke rumah tangga untuk mengetahui berbagai kejadian demografi dalam internal waktu antar kunjungan, seperti fasilitas, moralitas, dan migrasi. Yang ketiga, survei bertipe kombinasi antara tunggal dan ganda. Lalu yang ketiga ada registrasi, merupakan kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa lahir dan mati, serta segala kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir atau sampai mati. Kejadian-kejadian tersebut menyangkut pertama perkawinan, kedua perceraian, ketiga adopsi, dan perpindahan atau migrasi. Karena mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan, maka disebut juga sebagai registrasi vital, dan hasilnya disebut statistik vital. Registrasi vital berlangsung secara terus-menerus mengikuti kejadian. Hal ini merupakan perbedaan mendasar antara registrasi dengan sensus dan survei yang menggambarkan karakteristik penduduk pada suatu saat atau momen saja. Aktivitas utama dalam registrasi ditentukan oleh penduduk dalam artian bahwa yang melaporkan kejadian-kejadian adalah penduduk. Pelaporan dilakukan kepada badan-badan berwenang di Indonesia. Misalnya, kelahiran dicatatkan oleh kantor kelurahan atau catatan sipil, perkawinan atau perceraian dicatat oleh Departemen Agama dan Catatan Sipil, migrasi dicatat oleh Departemen Kehakiman, kematian dicatat oleh Departemen Kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Hikmah. Ada jenis-jenis penyajian data kependudukan. Yang pertama, informasi kependudukan melalui peta. Jadi, data hasil pendudukan, hasil survei ataupun registrasi akan dibentuk dalam sebuah peta. Yang kedua, ada informasi kependudukan melalui tabel. Dan yang ketiga, informasi kependudukan melalui grafik. Analisis data kependudukan. Di negara berkembang seperti Indonesia, bentuk data yang ditampilkan setelah analisis sumber data kependudukan bermacam-macam. BPS atau Badan Pusat Statistik selaku badan resmi dari pemerintah mengeluarkan berbagai data yang bisa dilihat di website resmi mereka. Setelah dilakukan analisa data dan pengelompokan data, contohnya berdasarkan umur dan wilayah atau pekerjaan dan wilayah dan sebagainya. Data kemudian akan diumumkan kepada masyarakat publik untuk dijadikan pedoman dan sumber data yang bisa digunakan lebih lanjut, dan tentunya cara seperti ini tidak berlaku di negara maju. Analisis data kependudukan sangatlah dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data, karena pada dasarnya kependudukan pada suatu daerah bahkan negara sangatlah dinamis dan mudah berubah-ubah. Untuk itu dibutuhkan adanya komposisi penduduk.
Komposisi penduduk adalah suatu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, mengelompokkan secara geografis, sosial, biologis, dan ekonomi. Dengan kata lain, mengetahui komposisi penduduk, maka kita bisa menarik kesimpulan dari berbagai susunan dan perubahan dinamika kependudukan dari masa ke masa. Dengan begitu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fungsi dari sumber data kependudukan itu ada 3. Yang pertama, mengetahui sebaran jumlah penduduk. Pemerintah akan lebih mengetahui wilayah dan daerah yang memiliki penduduk yang lebih banyak dan sedikit, sehingga bisa lebih memaksimalkan untuk mengembangkan suatu daerah. Yang kedua, ada kesehatan penduduk. Dengan data penduduk, sangat memungkinkan untuk mengetahui kesejahteraan di bidang kesehatan. Jumlah rumah sakit di daerah tertentu juga akan terlihat melalui data ini. Yang ketiga, ada jumlah total penduduk. Sensus penduduk tentunya bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada, termasuk jumlah pria, wanita, umur, dan juga semua data yang lainnya. Berbagai data lainnya juga bisa diketahui dengan sumber data kependudukan seperti rumah, pekerjaan, dan jumlah pengangguran, sehingga perencanaan ekonomi menjadi lebih terfokus. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.